Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Marilah kita awali pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan menjalankan Quranic Immunity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastakhibuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Yang artinya, orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Shadaqallahul adzim. Berikutnya mari kita mengawali dengan membaca doa awal belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfi sarim ya hannan ya mannan akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Untuk pertemuan pada hari ini adalah materi pelajaran sistem komputer, membahas mengenai sistem bilangan. Adapun tujuan dari pembelajaran sistem bilangan di dalam materi pelajaran sistem komputer yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sistem bilangan itu apa. Baik, apakah itu sistem bilangan? Sistem bilangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah angka, sebuah bilangan itu disajikan atau digunakan. Mengapa kok perlu diatur? Karena sistem bilangan ini akan memudahkan kita bagaimana melakukan penyajian dan pengelolaan. Lalu untuk siapa? Sistem bilangan ini nanti dipergunakan untuk menjadi jembatan penghubung, sarana komunikasi antara manusia dengan komputer. Penerapan sistem bilangan. Kita ketahui bahwasanya sistem bilangan yang sering dianut atau digunakan oleh manusia hingga saat ini adalah sistem bilangan 10. Mengacu dari jumlah jari yang jumlah angkanya 10. 10 itu diantaranya adalah 0 sampai 9. Hanya kita menghitungnya dari 1. Sementara itu, dengan berkembangnya teknologi di dunia komputer, teknologi di bidang elektronika menyebabkan manusia ingin membuat sebuah perangkat yang bisa diajak komunikasi. Perangkat yang diajak komunikasi adalah perangkat elektronik, di mana dia hanya mengenal perintah 0, on, off, atau 0 dan 1. Istilah 0 dan 1 inilah yang nanti akan menjadi sistem bilangan dasar dari komputer. Maka perlu dibuatkan suatu sistem yang mengatur bilangan agar manusia bisa memahami apa yang komputer inginkan ataupun komputer bisa memahami apa yang manusia inginkan. Perlu diketahui bahasanya sistem bilangan yang dikenal di dalam sistem komputer itu ada 4, yaitu
sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Desimal itu adalah sistem bilangan yang memiliki jumlah digit sebanyak 10, yaitu 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Kemudian untuk binary, sistem bilangan berbasis 2, terdiri dari 2 digit dasar, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan berbasis 8, terdiri dari 8 digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 digit. Kemudian yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal, berbasis 16 digit, yaitu 0 sampai 9, dan dilanjutkan A sampai F. Yang menggantikan A itu adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F yang 15. Berikutnya adalah penyajian sistem bilangan. Adapun penyajian sistem bilangan, kita lihat ada perbedaan. Di antaranya mulai dari desimal, biner, oktal, heksa. Dimulai dari digit 0 sampai 11 untuk desimal. Kita biasanya menyebut 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, kita lihat di sistem bilangan biner. Di situ pada saat desimal 0, binernya 0. Sama. Desimal 1, binernya 1. Sama. Karena sama-sama memiliki angka 0 dan 1. Bagaimana dengan 2, 3, dan seterusnya? Tidak. Jadi di situ diteruskan setelah 1, 1, 0. Setelah 1, 0, 1, 1. Bagaimana seperti itu? Nah, kita lihat saja dari desimal. Desimal hanya memiliki 10 digit, yaitu angka 0 sampai 9. Itu hanya ada 10 digit dari desimal. Setelah 9, maka kombinasi dari digit-digit yang ada 10, 11, dan seterusnya, yang kita sebut sebagai 10, 11, dan seterusnya. Oktal pun juga sama, terdiri dari 8 digit, 0 sampai 7. Jadi angka 8 tidak punya, hanya 8 digit, 0 sampai 7. Selebihnya yaitu kombinasi. Heksa pun juga sama. Nah, ini kebetulan heksanya saya contohkan hanya sampai B. Kalau misalkan setelah F, maka setelah F adalah 10, 11, 12, dan seterusnya. Itu sistem penyajian bilangan. Kemudian untuk penulisan, ini hanya untuk memudahkan saja, hanya memberikan tanda-tanda atau notasi-notasi. Yaitu misalkan desimal 100, kemudian diberikan notasi 10. 10 itu adalah basisnya atau radik. Jadi desimal basis 10 karena dia memiliki 10 macam digit dasar. Jadi 100, 10. Bukan 110, 100 desimal. Cara bacanya seperti itu. Atau kita bisa menuliskan karakter huruf seperti contoh di desimal. Misalkan 100D, berarti 100 desimal. Binary juga sama. Ya, binary 102. Bukan 100 ya, kalau binary. Karena binary bukan bilangan berbasis 10, tapi berbasis 2. Jadi 100 gitu aja untuk lebih mudah. 100 biner. Oktal 100 oktal. Ya, jadi 2, 8, 16 itu kita baca sebagai nama sistem bilangannya atau yang kita sebut sebagai radik. Oke, berikutnya bobot bilangan. Apa sih bobot bilangan? Yaitu besar nilai sebenarnya dari satu bilangan. Kita menyebut desimal 10 ya, nilainya 10. Kalau misalkan 10 misalkan di binary ya, bobot bilangannya 2. Karena memang pada barisnya itu sama. Oke, kita perhatikan dulu. Meskipun cara penyajiannya berbeda, namun bobotnya adalah sama. Kita contohkan misalkan nilai desimal 16. Binary-nya 10000, oktalnya 20, heksanya 10. Kok bisa sama bobotnya? Kita lihat bagaimana perhitungannya. Menghitung bobot bilangan. Desimal. Masih ingat waktu kelas 2 SD bahasanya kita diajarkan mengenai bilangan, cara membaca bilangan. Misalkan 125 kita baca 125. Artinya di situ ada angka 1 ratusan, 220-an, 5 satuan. Itu derajat. Kita sebut sebagai derajat tingkatan. Oke, untuk yang desimal. Desimal kita menulisnya 16D. Maka proses perhitungannya adalah karena dia berbasis 10,
maka derajat-derajat tadi yang kita sebut satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, itu dituliskan sebagai perpangkatan dari urutan digit. Digit semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Sehingga kita tuliskan 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 6 kali 10 pangkat 0. Kalau kita teruskan, nah seperti ini. Hasilnya adalah 10 dan 6. Kemudian kita jumlah menjadi 16. Itu bobot bilangan dari 16 desimal. Hasilnya adalah 16. Kemudian untuk binary. Binary yaitu 10000B binary. Maka secara berurut ya, kita lihat di sini derajatnya berbeda. Mulai 4 ya. 4 3 2 1 0 dengan radik 2 karena kita berbicara biner ya. Jadi kita menuliskannya seperti itu ya, 1 kali 2 pangkat 4 yaitu 16, 0 kali 2 pangkat 3 yaitu 8, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Kalau kita jumlahkan adalah 16. Kemudian oktal. Oktal pun juga sama. Kita tulis di situ 20 oktal. Itu sama saja dengan kita nuliskan 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 0 kali 8 pangkat 0. Karena basisnya 8, maka yang dipangkat-pangkatkan itu adalah 8. Oke, sehingga kita tuliskan seperti ini. 2 kali 8 ditambah 0 kali 1. Hasilnya adalah 16 tambah 0. Totalnya adalah 16. Oke, sekarang yang terakhir heksa. Heksa pun juga sama. Heksa kita tuliskan 10 heksa. Itu sama saja dengan 1 kali 16 pangkat 1 ditambah 0 kali 16 pangkat 0. Kita perhatikan di sini hasilnya 1 kali 16 16, 0 kali 1 0, hasilnya adalah 16. Nah, kita lihat antara desimal, biner, oktal, heksa adalah nilai bobotnya sama. Nah, ini hanya beberapa istilah pemahaman untuk yang terakhir. Oke, digit itu apa? Angka, kemudian binary digit itu adalah bit. Kita biasa sebut bit, nanti seringkali nanti kita akan mendengarkan istilah bit. Kemudian radik atau basis adalah angka yang menyatakan jumlah ragam digit. Ya, basis desimal basis 10 atau radik 10. Biner basis 2 atau radik 2. Kemudian ada yang lain ini. LSD itu tulis sign digit terendah. Kemudian MSD, most sign digit atau digit tertinggi. Seperti apa sih sebetulnya? Nah, seperti ini. Misalkan kita punya angka desimal 245. Mana nilai yang tertinggi? Mana yang nilai yang terendah? Nilai dalam artian di sini adalah derajatnya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat derajat paling tinggi itu ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri yaitu 2. Karena dia menilai derajatnya 100, 200. Oke, ini disebut dengan MSD. Dan yang ini kita sebut dengan LSD. Yang ini apa tadi? Oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan dan selanjutnya mungkin akan lebih kuat lagi kalau misalkan kalian memahaminya dengan mengerjakan. Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa akhir belajar dan diakhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.